Jadi sekali lagi minta tolong, ucap mengucap dalam menggambar kepada suatu pemerintah ataupun kepada masyarakat tolong diperhatikan. Keabsahannya sebelum sah dan tahu betul, jangan diploskan ke masyarakat gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu. Ngapunten terlambat, tadi memang harus ngikuti agenda lain dulu baru merapat ke sini. Sebelum saya membawakan materi, izinkan perkenalkan, nama saya Hilmi. Sehari-harinya saya dinas di Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto. Kebetulan di Dinas Kominfo saya di divisi media bersama Pak Angga. Sehari-harinya kegiatan kami mengikuti kegiatan sehari-harinya Ibu Bupati. Alhamdulillah ini tadi beliaunya masih di luar kota, jadi bisa jalan-jalan ke sini ketemu Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan untuk mendukung terlaksananya KIM, karena memang KIM ini kan tadi fokusnya untuk sosialisasi ya, atau untuk publikasi apa saja yang potensi apa yang ada di desanya masing-masing. Nah, untuk publikasinya, karena sekarang kita di era digital, yang mendukung publikasi adalah pakai kamera, bentuk video atau foto, kemudian nanti teksnya, narasinya nanti pakai jurnalistik. Nah, untuk mendukung salah satunya saya perkenalkan kamera movement atau pergerakan kamera. Jadi kamera movement itu teknik untuk membuat efek dramatis dalam sebuah video atau film. Selain efek dramatis, gerakan kamera juga membuat video terasa lebih dinamis. Selain itu juga bisa digunakan untuk memfokuskan perhatian penonton kepada objek tertentu. Nah, lebih simpelnya, kalau yang ibu-ibu suka nonton sinetron, nah ini biasanya kalau talentnya atau artisnya ini nangis, itu kan ngesutnya nggak mungkin ngesut hanya dari jauh, kelihatan sebadan, ya kan, pasti biasanya sering kameranya itu ngezoom ke wajahnya atau kelihatan air matanya. Nah, ini fungsi dari kamera movement, jadi mewakili mata pemirsa agar bisa melihat situasi lebih detail lagi. Itu kamera movement yang digunakan di videografi. Teknik kamera movement yang pertama adalah teknik zooming. Teknik zooming adalah pergerakan kamera mendekati atau menjauhi objek secara optik. Ya, ini ya bedanya, secara optik. Jadi bukan kita yang mendekat ke objek, kita tetap di sini kameramennya. Dan kamera ini punya fitur zoom. Kalau mendekati objek itu zoom in, kalau menjauhi objek itu zoom out. Jadi bukan kameramennya yang mendekat, tapi tadi ya, menjauhi atau mendekati objek secara optik. Nah, itu biasanya sering ya. Gitu. Itu untuk teknik zooming. Next ada teknik dolly atau track. Teknik ini hampir sama kayak zooming tadi, cuman ini adalah kameramennya yang mendekati dan menjauhi objek. Jadi kayak biasanya jenengan kalau males ngezoom ngeten nggih ten HP, jenengan sing nyedek ngeten terus ngadoh. Nah, proses mendekat dan menjauhnya kamera kepada objek itu namanya track atau dolly. Nah, next. Terus kemudian panning. Panning ini juga sering banget dipakai bapak-bapak dan ibu-ibu di kegiatan sehari-hari. Biasanya kalau jenengan lagi santai-santai di depan rumah posisi hujan ya. Kalau misalkan di balai desa ini aja, di depan ini hujan. Kalau jenengan ngesutnya dari sini ngadep sana aja, yang lihat kan bosen. Biar suasananya lebih lengkap, ya jenengan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, ini namanya panning. Jadi pergerakannya hanya ke kanan dan ke kiri atau sebaliknya, itu namanya panning. Kemudian ada grabbing. Nah, ini gerakan kamera secara lateral atau menyamping berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Nah, misalkan yang lagi jalan-jalan ini, nah posisi temannya di sini, jenengan di sini. Nah, jenengan ikut jalan seiringan dengan yang di shoot tadi. Nah, itu istilahnya grabbing ya, nama pergerakannya grabbing. Kemudian ada tilting. Tilting ini gerakan vertikal
Jadi dari bawah ke atas atau sebaliknya, ada tilt up, tilt down. Ini biasanya kalau di sinetron itu, kalau setting suasananya mau kencan gitu biasanya kalau di sinetron ya, yang ceweknya baru keluar ganti baju, ini disut dari bawah ke atas atau sebaliknya dari atas ke bawah. Nah, ini teknik pergerakan kamera tilting namanya. Kalau yang dari atas ke bawah itu namanya tilt down. Kalau dari bawah ke atas itu tilt up. Ya sebenarnya sering banget ini jenengan pakai di kegiatan sehari-hari, mau dokumentasikan apa, ini sebenarnya sering dipakai. Cuman mungkin istilahnya yang belum familiar dengan kita semua. Itu. Nah, ini arch itu seringkali biasanya yang paling mudah dengan teknik pergerakan ini itu pakai drone. Jadi misalkan kita diem di sini di satu lapangan, objeknya di tengah-tengah, kameranya ini yang rotasi muter di objek utama. Nah, ini paling gampangnya pakai drone. Karena di drone-drone yang terbaru itu sudah ada fitur auto. Jadi sudah bisa otomatis tanpa harus kita ngeremot, kita tinggal pencet satu tombol aja dia sudah muter sendiri. Iya. Itu kemarin mau pamer ke Pak Carik, belum sempet ini yang fitur ini. Drone-nya anti nyasak nih Pak kalau pakai ini Pak. Lanjut. Kalau drone itu kan koneksinya langsung GPS Bu. Iya, pakai HP. Itu. Iya. Kalau yang mahal gitu. Nggih. Kode keras pengadaan Pak, nopo LCD-nya desa remang-remang katanya. Nggih. Saya lanjutkan, pergerakan kamera yang selanjutnya adalah follow. Ini juga sering penjenengan pakai, entah ini pakai teknik yang panning tadi, tilt up, tilt down, itu sering banget penjenengan pakai. Jadi misalkan posisi jenengan lagi jalan-jalan pagi-pagi, nah yang di syuting ini temennya di depan gini, yang nyuting dari belakang, temennya yang di depan ini jalan, jenengan nyutingnya dari belakang ikut jalan, mengikuti yang di shoot tadi. Nah, ini teknik follow namanya. Nice. Nggak harus Bu, jadi jadi kamera itu tergantung kelahirannya ya. Kalau misalkan semakin muda tahun kelahirannya, tahun produksinya semakin kekinian, itu fitur dari stabilizernya semakin kuat biasanya, kayak gitu. Jadi kalau sekarang Pak HP ndak harus mahal, di harga 3 juta, 3 juta setengah itu sudah ada stabilizernya gitu. Nah, kalau yang teknik follow tadi itu bukan tripod lagi yang dipakai, ada namanya stabilizer sendiri. Pergerakan kamera mundur mengikuti gerakan maju suatu objek. Selanjutnya langsung saya masuk ke fotografi, karena nanti ketika saya membahas angle atau sudut pandang pengambilan itu antara videografi dan fotografi itu sama, komposisinya sama. Oke. Di fotografi itu sebagai seni penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Kalau saya simpelnya nyebutnya, fotografi itu seni melukis cahaya. Itu. Kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu pernah pakai kamera DSLR kayak yang dipakai teman-teman itu kan ada mode manualnya. Jadi ada settingan tertentu. Untuk mendapatkan gambar yang sempurna itu sebenarnya bukan kalau kita mungkin jepret ya. Padahal itu adalah proses melukis cahaya. Itu. Jadi kalau misalkan penjenengan ada di, jangan salah, ketika Anda
berada di tempat yang gelap, minim cahaya, itu biasanya wis iki gak kena difoto karena peteng banget. Ndak. Kalau kita pakai DSLR atau pakai HP, sekarang kan ada yang mode pro, bisa diatur speed shoot, ISO-nya. Nah, itu bisa banget dipakai. Itu. Jadi fotografi pada dasarnya adalah seni melukis cahaya. Itu. Next. Nah, dalam fotografi 3 hal ini makanya disebut segitiga exposure. 3 hal ini menjadi salah satu kunci utama untuk kita bisa menguasai fotografi. 3 itu adalah yang pertama aperture, yang kedua shutter speed, yang ketiga ISO. Itu. Jadi teman-teman yang pakai DSLR, yang pakai mode manual, ini mainnya ya cuma ini aja. Setelah nyeting ini baru menyesuaikan nanti sudut pandang yang diambil dari sebelah mana itu. Nggih, jadi segitiga exposure ini kunci kita mendapatkan satu foto atau video yang komposisi cahayanya itu pas, ndak over exposure, nggak under exposure. Itu. Jadi kalau over exposure itu istilahnya kepadangan, jadi gambar itu fotonya biasanya putih atau bulat. Nah, itu over exposure istilahnya. Kalau under exposure kebalikannya. Jadi gambar yang gelap itu under exposure. Nah, aperture sendiri kalau nanti di sesi simulasinya akan kami tampilkan. Jadi aperture ini kalau di kamera itu ada huruf F di depannya. Selanjutnya ada angka. Biasanya 3,5, ada 5,6 sampai F22. Nah, ini namanya aperture. Jadi aperture itu fungsinya untuk menerima seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa. Dan paling simpelnya kalau misalkan jenengan pernah difoto terus backgroundnya ngeblur. Nah, ini istilahnya deep of field atau bokeh. Fungsi aperture adalah untuk menciptakan efek deep of field tadi atau bokeh ini. Jadi ketika F numbernya di setting paling kecil, semakin kecil F numbernya tadi, efek bokehnya akan semakin terlihat. Ya. Jadi kalau aperture ini kebalikannya, semakin kecil angkanya, bukaan aperture pada kamera itu semakin lebar. Jadi kalau misalkan pengen ngefoto pemandangan, nah ini backgroundnya kan juga harus terlihat. Nah ini jangan pakai aperture yang angkanya kecil, pakai besar, minimal f16 dan ke atas, itu biar backgroundnya nggak ngeblur. Itu aperture. Kemudian shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan waktu aperture terbuka dalam menerima cahaya yang masuk. Simpelnya shutter speed ini ketika pernah nggak jenengan motret mungkin di ruangan gini ya, tangannya gerak gini terus tangannya tok ngeblur, tangannya nggak bisa terlihat jelas. Nah ini efek dari shutter speed yang terlalu rendah. Itu jadi kalau misalkan sering ya nonton di Google mungkin cari foto MotoGP itu kan kenceng banget, tapi di fotonya itu terlihat nge-freeze. Nah, terlihat sangat jelas. Itu fungsinya shutter speed. Jadi kalau misalkan kita kegiatan di sini seperti ini, normalnya kita pakai 1/100. Kalau geraknya normal, kayak gerak yang seremonial itu pakai 1/100, shutter speednya sudah bisa nangkep gerakan tangan atau gerakan yang lain. Gitu. Tapi kalau misalkan jenengan motret kendaraan di jalan, nah ini jangan pakai 1/100, diangkat lagi pakai 1/500 atau 1/300, 1/200, itu baru bisa nangkep. Nah, selain untuk menciptakan gambar yang freeze, yang bisa terbaca sangat fokus, sangat jelas, shutter speed ini juga ada fungsi lain. Misalkan penjenengan motret pernah lihat ini ketika biasanya itu di foto private ya, modelnya berdiri di sini, terus di sebelahnya ini ada kayak center buat gambar, bentuk love atau ya bentuk cahaya. Nah itu pakai shutter speed rendah. Jadi shutter speednya itu biasanya kan ada 1 per gitu kan. Nah ini kita settingnya di 1 petik. Kalau 1 petik itu artinya ketika kita memencet tombol rana, baru fotonya baru bisa kita lihat itu ya 1 detik.
murni 1 detik. Jadi kalau kita setting di 10 petik, nah itu istilahnya di under 1 second. Kalau 10 petik itu ya setelah kita pencet tombol rananya 10 detik kemudian fotonya baru bisa dilihat itu. Jadi kalau gambar pakai cahaya tadi pakai speed shoot yang under 1 second itu. Terus kemudian ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera. Jadi semakin kalau misalkan kita motret di ruangan yang gelap, itu ISO-nya dinaikkan, ya diangkat. Pakai misalkan 1600 atau pakai 3200. Bahkan kalau kamera-kamera yang tahun-tahun baru produksinya itu malah bisa sampai 32.000 ISO-nya. Tapi ketika ISO ini kita setting terlalu tinggi, ada konsekuensinya juga. Foto kita nggak bisa bersih. Jadi di foto kita itu hasilnya ada bintik-bintiknya. Itu yang disebut noise. Nah, kalau fotonya ini noise, berarti efek ISO, penggunaan ISO yang terlalu tinggi. Jadi nanti penataannya itu nyeting 3 hal ini, segitiga exposure, itu harus benar-benar pas dan sesuai dengan kita mau motret apa. Oke, apa ini? Nah, ini contoh dari deep of field. Jadi ini waktu saya motret ini kebetulan saya pakai lensa fix 50 mili. Nah, kayak yang anak duduk ini ya, yang cewek duduk di depan ini kan ngeblur. Terus kemudian bapak-bapak itu yang belakangnya kalau kita lihat lebih jelas lagi, ini posisinya ngeblur. Jadi ini kita pakai efek deep of field-nya atau bokehnya ini hasilnya. Nah, ini juga sama efek dari deep of field. Kalau kita lihat potongan kepala yang ada di belakang wajahnya Bapak Presiden, nah itu kan ngeblur. Nah, ini salah satu efek deep of field. Di ini momen 2017 lalu waktu beliau meresmikan tol Mojokerto Surabaya. Next. Ya, ini Candi Brau. Kalau sekilas melihat, kira-kira saya ambil fotonya jam berapa? Siang. Malam. Oke. Kalau sekilas kita memandang itu memang rata-rata banyak yang bilang siang ambil fotonya ini, Pak. Padahal saya ngambil foto ini jam 2 malam. Ini saya ambil fotonya jam 2 malam. Nah, teknik pengambilan gambarnya kita pakai long exposure. Jadi kita butuh tripod untuk ambil foto ini untuk mencegah goyangan pada kamera gitu. Jadi kita settingnya tadi speed shootnya kita pakai under 1 second. Jadi setelah kita pencet jret, kita tunggu dulu sekian detik baru fotonya jadi tuh. Jadi kalau misalkan kita lihat lebih detail lagi, awan yang di atas ini kan tampak ada garis. Nah, ini awannya itu sebenarnya bergerak, terekam kamera saya pergerakan awan tersebut. Jadi kayak ada efek garis gitu. Ya, kayak jalan. Ya. Yang kemarin saya cari file saya pernah motret Candi Bajang Ratu, ini kan Brau. Motret Candi Bajang Ratu pun juga sama, jam 2 malam, jam 1 malam, itu saya sempet nangkep bintang jatuh. Jadi di atasnya candi itu ada ada garis. Nah, itu bintang jatuh. Saya sempat nangkep itu. Next. Gak pernah mutu terus ketok gendrone ngono. Nah, kalau itu beda lagi, Pak. Oke. Next, kita belajar tentang angle kamera. Nah, angle kamera yang pertama yang akan saya kenalkan adalah bird eye angle. Bird eye angle ini sesuai dengan namanya bird eye, jadi mata burung. Jadi angle yang diambil itu tinggi. Biasanya ini pakai drone juga bisa. Sering kali kalau kita pakai drone kan bisa ngelihat. Ya pakai tongsis pun juga sama. Nah, kunci dari bird eye angle ini kalau bisa motret ambil bird eye angle istilahnya kalau ada benda yang menghalangi di depan kamera yang masuk di frame itu kalau bisa jangan terlihat. Jadi menunjukkan kesan bahwa foto ini diambil dengan kamera yang melayang. Nah, itu fungsi dari bird eye angle. Karena burung itu kalau pas di atas ngelihat bawah kan mereka sambil melayang gitu. Contohnya ini.
Sebenarnya dia motretnya itu di salah satu gedung di rooftop, tapi pinggiran gedungnya ini tidak dikelihatkan. Jadi seakan-akan dia itu melayang. Itu. Tapi daripada kita bertaruh nyawa dengan ambil di rooftop misalkan karena tidak ada foto seharga nyawa, ya mending amannya kita pakai drone. Itu. Next. Kemudian yang kedua adalah high angle. High angle ini menunjukkan sudut pandang yang lebih tinggi dari posisi objek. Jadi objeknya di bawah gini, yang moto dari atas. Ya, biasanya angle ini sering dipakai teman-teman yang konsen di food fotografi. Itu. Jadi misalkan jenengan kalau lagi ngafe, nah, motonya biar estetik ya dari atas, enggak dari samping. Nah, itu. Kemudian kalau motret model ada talentnya ya, contohnya seperti yang sebelah itu, yang mbak-mbak itu. Jadi posisi model itu biasanya yang babi itu dari bawah. Wah, salah Pak jenengan Pak. Kalau saya punya prinsip sendiri kalau soal motret model. Ya. Kalau motret model itu menurut saya motret yang paling gampang adalah motret model. Nggih. Karena apa? Tanpa harus kita setting. Kalau modelnya cantik, fotonya akan bagus. Sudah. Nggih, otomatis sudah. Tapi kalau modelnya kurang menjual katakan, wah, kurang fotogenik. Iya. Itu kalau ngambilnya mesti dari bawah gini. Enggak Pak, yang penting itu tadilah kuncinya. Yang penting modelnya cantik, fotonya pasti akan bagus. Sudah itu aja. Itu. Kalau misalkan yang difoto ini kurang fotogenik katakan, disuruh senyum, dipakein make up yang sedemikian rupa, ya tetap aja fotonya kurang menjual gitu. Foto model, ya. Makanya ketika saya bawain materi fotografi ini, saya lebih menyarankan belajarnya itu belajar motret landscape atau motret pemandangan, karena di situ permasalahan yang dihadapi fotografer mulai dari under exposure, over exposure, kemudian deep of field itu semuanya komplit di landscape fotografi. Makanya ketika kita sudah bisa menguasai landscape fotografi, belajar fotografi yang lain mudah. Itu. Next. Kemudian ada A-level, ini yang sering kita pakai. Jadi ngefotonya itu sejajar dengan apa yang fotografer lihat. Jadi apa ya istilahnya, kalau objeknya di depan kita gini, ya udah kita motonya sesuai dengan apa yang kita lihat. Contohnya seperti ini. Jadi sejajar. Tuh. Next deh. Nah, ini kebalikan dari kebalikan dari high angle tadi, low angle. Kalau high angle tadi ambil posisi kameranya itu lebih tinggi dari objek, kalau low angle ini lebih rendah dari objek yang diambil. Salah satunya itu. Biasanya sering untuk menunjukkan apa ya, biar kita terkesan lebih langsing, lebih tinggi, terus kemudian menunjukkan kemegahan satu bangunan ketika kita motret, biar tampak lebih megah, itu biasanya ambil pakai low angle. Oke. Next. Nah, ini waktu itu kita motretnya karena tumpukan LPG-nya tinggi, ya jadi kita ambilnya low angle. Ah, garis ini sinar. Kita sering nyebutnya itu flare. Jadi flare ini tergantung lensa kamera masing-masing. Terkadang ada flare yang enggak garis seperti ini, tapi justru melengkung di bawah objek berbentuk pelangi. Itu efek dari lensa kameranya. Tuh, jadi masing-masing lensa kamera, masing-masing beda merek, itu flare yang dihasilkan biasanya beda. Kemudian ada wide angle. Wide angle ini menunjukkan sudut pandang yang lebar. Jadi misalkan kalau di HP sekarang kan ada lensa wide ya, itu memudahkan fotografer ngambil foto yang sudut pandangnya lebar, tapi fotografernya nggak perlu mundur terlalu jauh. Nah itu pakai wide angle. Contohnya deh. Ini sekarang pakai HP bisa. Kalau dulu kita nggak punya lensa wide atau HP kan perlu biasanya beli lensa yang dijepit itu ya dulu di HP. Nah itu kita nggak bisa dapat efek wide angle-nya. Nah ini ya, padahal saya motretnya ya ini dari selang ini. Sebenarnya saya deket dengan objek itu deket, cuman cakupan
lensanya itu mampu lebih luas itu. Oh bukan, ya kalau panorama itu kan yang ambil gini ya. Nah itu sebenarnya pakai DSLR pun bisa ambil panorama. Cuman di DSLR itu selain butuh tripod, nanti gabungnya di Photoshop juga harus proses ulang. Tapi kalau sekarang sudah pakai HP kan tinggal gini seret jadi itu. Nah, kemudian extreme long shot. Nah, extreme long shot ini sebenarnya turunan, angle utamanya adalah long shot. Long shot itu dalam frame foto objek itu terlihat dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah ini angle-nya long shot. Nah long shot ini punya turunan namanya extreme long shot. Jadi ketika kita bisa pakai wide angle tadi, misalkan kita posisi di pantai atau di hutan, kita pengen menunjukkan suasana atau backgroundnya itu sangat bagus, pakai angle extreme long shot. Kemudian long shot ini yang angle utamanya, jadi memperlihatkan seluruh tubuh tanpa terpotong frame. Jadi mulai ujung kepala sampai ujung kaki ini tidak terpotong sama sekali. Contohnya. 7. Nah, ini. Sekarang 45. Dibanding kalau gini kan suasananya di belakangnya kan tidak terlihat jelas. Kalau misalkan belakangnya itu backgroundnya bagus, nah ini bisa pakai extreme long shot. Jadi bisa kelihatan background keseluruhan. Nah, ini ada medium long shoot, hampir mirip dengan long shoot, tetapi pengambilannya ini mulai dari lutut hingga kepala, jadi ada yang terpotong. Contohnya, nih medium long shoot. Next. Nah, kemudian ada medium shot ini kalau misalkan biasanya itu kita foto 3x4, 4x6 itu kan mulai dari pinggang sampai kepala. Nah itu angle-nya pakai medium shoot. Nih mulai dari pinggang sampai kepala terlihat, angle-nya disebut medium shoot. Dan ada close up juga sama, jadi memperlihatkan mulai dari atas pinggang ya. Biasanya itu patokannya dari siku. Mulai dari siku sampai kepala ini terlihat, itu angle-nya close up. Contohnya ini. Ya. Jadi rata-rata ambilnya itu mulai siku sampai kepala. Kalau Pak Jokowi tadi beda lagi. Kalau Pak Jokowi tadi kan cuma kelihatan wajahnya aja. Nah, itu kita pakai turunan dari close up, pakai big close up. Nah, ini pakai angle yang ini. Dari leher sampai kepala, contohnya Dik. Nah, kelihatan wajahnya aja. Jadi waktu saya motret Pak Jokowi tadi, jadi ketika saya motret Pak Jokowi tadi saya pakai angle-nya big close up. Next. Nah, dari close up juga ada turunannya lagi, extreme close up. Ini lebih detail lagi. Makanya banyak digunakan untuk membuat foto produk kosmetik. Jadi ini lebih fokus ke satu bagian saja. Misalkan dari wajah bisa fokus ke mata saja, bisa fokus ke hidung, ke bibir, itu ke extreme close up pakainya. Ya biasanya ini kalau yang jual-jual apa itu namanya softland, nah biar lebih terlihat detail, motretnya pakai extreme close up itu. Ya, oke. Karena sudah di sesi simulasi, pertanda bahwa materi foto dan video yang saya bawakan sudah selesai. Sudah saya akhiri, matur nuwun waktu yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.